Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bang Cek Wicek Mirsa Pal TV? Di mana Bapak Berado kembali kami menyapa di Senin yang cerah ini, pagi ini tentunya di program kesayangan itu Halo Palembang edisi hari ini Senin 13 Mei 2024. Apa kabarnya Bang Cek Wicek pagi hari ini? Kira-kira ini mungkin sebagian sudah di kantor, sebagian mungkin habis nganter anak sekolah, apapun giatnya ini kita bakal rewangi di program Halo Palembang hari ini bersama aku Hage Kainde. Bersama saya Cherisha. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih Manje Hagai. Tentunya kita selalu menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang menyampaikan banyak informasi penting, menghibur pemirsa Pal TV semua. Pagi ini kita kedatangan voiceover terkenal nih di Kota Palembang, Manje Hagai. Ini suhunya ini ya. Suhunya. Di Kota Palembang kalau mau voiceover ini belajarnya sama Abang Mbak ini. Jadi kita hari ini Risya spesial dengan tema Voice Vibe membangun karir di dunia voiceover. Nah, jadi ini menarik. Halo Palembang ini selalu menghadirkan narasumber yang kasih inspirasi dan juga kasih loka nih, Risya. Ya kan? Jadi semoga loka ya telur mengalir ya. Betul. Pastinya ini berkah pastinya untuk seluruh pemirsa yang pengen ataupun penasaran kira-kira cak mana sih untuk bisa berkarir dengan modal suara. Ya. Nah, ini sudah narasumber yang luar biasa. Siapa Berisya sudah hadir? Selamat pagi Bang Dila dan Mbak Winda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Dila? Alhamdulillah sehat. Kita suaranya 11-12 ya dengan Hagai ya. Baik, ya. Ini lagi seru Bang, soalnya lagi seru ya. Minum dulu. Oh, minum dulu. Aku paling senang Alfawan emang. Oh, iya. Ini karena produknya ada di depan. Masuk bilin ya. Mbak Winda apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Luar biasa. Terima kasih sudah mampir ke Pal TV pagi hari ini. Pastinya sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Winda sudah? Sudah. Saya belum. Oh, belum Bang Dila. Dua kali belum. Pempek lagi udah. Iya. Oh, pempek ya pasti pempek ini. Iya, karena dia memang pengusaha pempek. Iya. Jual pempek. Iya, satu sekali dayung, dua pulau terlampaui ya. Terlampaui, luar biasa. Jadi kita bakal ngobrol banyak dengan dua narasumber ini, Bang Cek Wicek. Jadi mengenai membangun karir di dunia voice over. Nah, jadi kita mungkin pertama minta Bang Dila juga dan Mbak Winda untuk perkenalan dulu. Mungkin bisa dikenalkan juga tentang latar belakangnya, tentang voice over-nya cak mana nih? Bang Dila dulu atau Bang Dila dulu? Boleh. Iya. Assalamualaikum pemirsa Pal TV dimanapun berada. Di pagi hari ini makasih banget sudah menghadirkan dan tentunya juga mengundang kami di program yang pagi ini. Bisa jumpa di Poso Palembang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lanjak ke Akor. Gitu ya. Jadi saya Bang Dila, kebetulan alhamdulillah saya seorang voice over di Palembang, juga beberapa aktivitas lainnya, sering MC dan juga seorang announcer. Nah, ngomongin soal voice over, alhamdulillah saya sudah terjun di voice over itu sejak bergelut di dunia entertain, di broadcasting tentunya. Salah satunya juga sebagai penyiar radio tahun 95 dulu saya, waktu masih kelas 2 SMA. Dan mulai bergelut, akhirnya dulu voice over belum begitu digandrungi ya, karena memang dulu ada di beberapa sanggar-sanggar saja, misalnya Sanggar Pra TV yang dulu memproduksi banyak drama-drama radio. Nah, saya dulu pertama kali job saya dapat voice over itu di tahun 2000-an. Dulu awal-awal mengambil produk dulu karena dipercaya salah satu produk yang ada yang mempersembahkan. Nah, itu dulu awal-awalnya itu ya, yang ada mempersembahkan. Nah, dulu bersama dengan beberapa teman-teman lainnya. Di situ awal mula
baru mengenal dunia voice over. Ternyata voice over itu banyak dimanfaatkan untuk dunia periklanan. Kalau sekarang sudah mulai berkembang kembali dengan mulai banyaknya company profile yang juga banyak memanfaatkan potensi voice over, di mana di dalamnya juga mulai berkembang sampai sekarang dan mulai munculnya banget itu di era-era Gen Z sekarang ini ya, kayak ngehits banget gitu profesi voice over gitu. Itu mungkin perkenalan dari awal. Wow, dari tahun 95 Riz ya, udah lahir. Belum lahir ya. Masih kecil tuh. Jadi tahu dong saya tua ya. Oh iya. Tapi nggak kelihatan ya. Namanya Oh, jangan dong. Karena ini udah brandingnya Bang Dila nih ya. Dikenal bahkan sudah ke nasional juga Bang ya. Alhamdulillah beberapa produk nasional pernah saya bawain gitu. Salah satunya company profile di salah satu instansi pemerintahan BUMN. Terus juga pernah iklan juga produk makanan. Nggak boleh disebutin karena nanti iklan dong berarti. Bayar dong. Bayar dong. Ayolah, bayarlah masukin iklan ke Pal TV ya. Iya. Biar bisa kita omongin ini. Betul. Jadi memang banyak sudah pengalaman yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Dari 95 berarti hampir 30 tahun ya Bang ya. Kalau Almost fokus ya. banget untuk voice overnya mungkin 10 tahunan belakang ya. 10 tahunan belakang lebih fokus lagi. Tapi startnya di 95 tadi ya. 95 kita mulai belajar Nice. mulai pertama kali siaran kali ya. Oke. Saya juga di Pal TV itu tahun 2000-an, 2006, 2007-an gitu ya. Pertama kali pokoknya Pal TV berdiri, dulu saya masih gendut banget dulu Bang. Oke. Gemuk banget itu 100 kiloan kali ya. Wow. Jadi masuk Pal TV itu pertama-tama lihat badan, ya Allah alangkah suburnya dulu ya. Zaman-zaman waktu pertama kali TV lagi. Dulu masih baru mulai Pal TV berjalan. Wow, jadi senior kita nih Riz ya di Pal TV. Alumni ternyata. Alumni juga ya. Mohon bimbingannya Abang. Ini udah keren-keren Mas sekarang ya. Tambah keren lah. Luar biasa, thank you Bang Dila. Nah, untuk Mbak Winda nih mungkin boleh dikenalkan lagi. Silakan Mbak Winda. Oke, terima kasih sebelumnya buat Pal TV sudah mengundang saya juga di sini. Untuk kegiatan voice over ini sebenarnya saya masih pemula, masih belum lama. Baru di tahun 2021 itu baru mempelajari tentang voice over. Nah, sebelumnya itu aku kurang paham dengan istilah voice over itu apa. Taunya waktu itu pengisi suara atau dubber. Lebih terkenal dengan itu kan dulu. Nah, kemudian waktu itu aku juga udah mulai menggeluti kegiatan sebagai kreator video, konten kreator gitu. Nah, di salah satu brief dari brand untuk video itu ada istilah voice over di situ kan untuk menjelaskan product knowledge-nya. Voice over itu apa kan? Jadi aku cari tahu, oh ternyata nama lain dari si dubber atau pengisi suara ini. Ya udah, jadi dari sana karena setiap hari harus membuat konten untuk promosi video dengan voice over untuk di sosmed tadi, mulai mempelajari, mulai cari tahu tentang komunitas, terus tentang lingkungan voice over itu. Akhirnya ketemulah dengan yang komunitas yang pernah kita gabung waktu itu, Bang Dila ya. Ketemu Bang Dila juga di situ. Indo Voice Over. Di Indo Voice Over, dan ternyata di Palembang ada cabangnya Palembang Voice Over gitu. Nah, dari sana mulai belajar sama expert yang seperti Bang Dila dan teman-teman yang lain kan. Nah, makin kesini belajar sambil buat video, sambil belajar voice over. Beberapa waktu lalu itu pernah juga ada satu wadah untuk voice over itu, mereka membuat semacam event online untuk kita membantu UMKM mempromosikan produk mereka di sosial media. Namanya itu Voice for UMKM. Nah, jadi selama 12 hari kita tuh disuruh buat konten video. Materinya itu dari foto dan video dari UMKM tersendiri yang sudah mendaftar itu. Nanti kita voice overnya disuruh buat konten sendiri, naskah sendiri, disuruh pokoknya mengekspresikan bagaimana produknya itu bisa kita promosikan melalui voice over tadi. Nah, setelah itu, waktu di komunitas Palembang Voice Over itu ketemu sama Kak Hadi. Sebenarnya Kak Hadi itu udah kenal lama dari 2012 gitu. Dulu Kak Hadi itu masih bikin komik gitu. Animasi. Ya? Bukan animasi, masih komik. Komik ya. Masih buku komik gitu. Nah, sekarang kan beliau udah jadi CEO Heart Entertainment yang bikin animasi for Empera, kalau pernah dengar. Nah, ditawarin sama Kak Hadi, mau nggak coba isi animasi gitu. Nah, jadi pertama kali
belajar untuk ngisi animasi karakter itu di animasinya For Empera sebagai pembaca berita. Nah setelah itu alhamdulillah beberapa waktu lalu Kak Hadi masih menawarkan lagi, mereka ada kerjasama dengan Badan Bahasa untuk membuat animasi dengan tema legenda daerah. Ada 3 provinsi waktu itu yang dibawa, ada dari Sumsel, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Alhamdulillah diajak untuk mengisi di ketiga animasi ini juga. Masya Ya, Allah, alhamdulillah. ya. Jadi proyek awal yang cukup besar yang dilewat Kak Hadi itu. Iya, betul. Luar Dan biasa. ketagihan sampai sekarang Iya. sama voice over ya. Benar-benar. Berarti baru 2021 kurang lebih 3 tahun yang Iya, berusaha baru. voice Ya, over. dan masih belajar juga sampai sekarang. Oke. Sama lah, saya juga masih belajar. Masih belajar terus nih. Kami juga mau belajar. Iya, betul. Kadang juga kita iya. voice over di endorse, Betul. cuman Di-endorse. kayaknya agak beda ya. Salah satu iklan saya ada loh di PAL TV. Oh, ada Bang ya? Bang Sumsel Bubble. Oh, oke. Suara Itu Bang Dila. beberapa, ya? suaranya Bang Dila tuh beberapa ya, ada ya. Oke. Selain yang lain-lainnya juga. Satu baris kalimat mungkin Bang? Iya, misalnya apa ya? Ramadan itu. Nah, itu sebetulnya itu ya. Emang Ada kalau Ramadan, ngobrol sama Ramadan. voice over talent ini luar biasa ya. Iya. Suaranya langsung emang udah Khas standar banget, ya, khas iya banget. Tapi ya. memang loh, Guy, dan juga Adek, bahwa sekarang itu kita tuh semakin majunya teknologi, beberapa profesi itu sudah mulai harus wanti-wanti, harus mulai berhati-hati karena digantikan oleh AI. AI ya. Banyak sekali sekarang fotografer sudah mulai waspada juga karena AI lebih canggih. Iya, iya, lebih cantik Bang ya, Lebih jadi cantik, kelihatannya ya. lebih keren gitu jadinya. Iya, iya, iya. Kemudian untuk voice over pun begitu. Sekarang udah banyak voice over dari AI juga. Betul. Bahkan terbaru sekarang ada malah penyanyi itu pun sudah mulai digantikan dengan AI juga. Betul. Wow. Jadi bagaimana caranya voice over ini harus bisa punya eksistensi, harus bisa membedakan antara AI dan kemampuan yang memang dimiliki. Ada perbedaan yang signifikan gitu, yang memang orang ketika memakai jasa kita, oh memang bagus nih, beda Betul. dengan AI gitu. Betul. Ada kekhasan Ya, sendiri. ciri ya. khasnya masing-masing. Nah, sebenarnya bidang apa aja sih yang kira-kira membutuhkan jasa voice over ini? Kalau mungkin pemirsa taunya iklan di TV, Betul. pengisi suara kayak animasi tadi ya. Nah, mungkin kalau dari Bang Dila atau Mbak Winda, boleh disebutin bidang-bidang lain? Ya, kalau saya semua bidang sih kayaknya banyak melibatkan voice over. Ketika Anda juga apa ya, dengar musik, misalnya salah satu platform, ya. Selamat datang di Spotify, misal ya, ini boleh ya disebut ya. Nggak apa-apa. Tapi pasti itu pakai menggunakan voice over, ya. Kalau dia menggunakan AI, kayaknya kurang menarik, ya. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu indah, nah gitu kan dari Spotify gitu. Pilihannya gitu, itu pakai suara yang asli ya, tidak menggunakan AI gitu. Karena memang ada rasa tersendiri yang Soalnya beda, disampaikan. Kak? Soalnya beda gitu. Kemudian juga mungkin nanti misalnya juga tadi kayak produk-produk yang dijelaskan dipakai UMKM, walaupun sebagian pakai AI nggak enak dengernya. Tapi kalau menggunakan voice over sendiri itu enak. Ya, ada intonasinya, ada artikulasi yang jelas, Ekspresinya juga ada beda. ekspresi rasa yang berbeda. Terus juga company profile ya, company profile perusahaan juga alangkah indahnya menggunakan suara asli ketimbang menggunakan AI. Kemudian juga banyak hal lainnya, banyak lagi gitu. Ketika ngambil uang di ATM juga pakai voice over juga kebanyakan tuh. Iya betul. Masukkan kartu Anda. Jangan masukkan kartu tetangga. Gitu ya. Tapi memang banyak ya peluangnya ya. Banyak. Dan peluangnya itu juga gini ya Winda ya. Jadi jangan minder ketika kita punya suara yang mungkin anggapan kita jelek ya. Karena setiap suara itu punya keistimewaannya masing-masing. Bener banget kata Winda. Gitu. Luar biasa. Jadi ya Anda mesti bersyukur masih punya suara dan itu bisa diolah dan bisa dimanfaatkan. Tinggal cara mengolahnya gimana. Bisa dilatih ya Bang Dila. Bisa dilatih. Nah, itu nanti cara mengolahnya nanti kita akan tanya di segmen kedua ya. Nah, untuk di awal sendiri ketika memutuskan untuk mulai karir di voice over nih gimana ceritanya? Ayo Winda, cerita ayo Winda. Winda nih. Ya itu tadi. Suatu hari. Itu tadi dari karena sering bikin konten untuk promosi produk, terus akhirnya ditawarkan untuk ke animasi. Tapi emang awalnya saya suka nonton animasi juga. Jadi kalau orang-orang yang memang suka banget nonton animasi itu kadang suka tanpa sadar kayak mengikuti dialog, ekspresi dari karakternya gitu kan. Nah ternyata makin kesini, semakin dicari tahu, oh ternyata voice over ini lumayan menjanjikan ya, lumayan menguntungkan juga. Dan
aku lihat juga sekarang tuh makin banyak teman-teman itu yang mulai belajar jadi voice over, bergabung ke komunitas-komunitas voice over, dan akhirnya alhamdulillah dapat job dari voice over ini juga. Iya, voice over ini juga kan Winda kan banyak kan, ada voice talent, voice ada tadi actor. dibilang voice actor sebagai dubber, ada juga orang yang juga tadi ya pengisi acara suara animasi. Pernah dengar mungkin kalau pernah dengar Sopo Jarwo? Oh iya. Nah, gimana tuh? Enak gak sih? Makannya apa sih? Nah, lu sopo, makan apa sopo? Nah, gitu kan. Itu kan Bang Dila, pakai talent, itu kan pakai suara yang berkarakter. Artinya setiap orang tuh punya kekhasan dan bisa mengolah suara itu menjadi mahal ya karena tadi karakternya bisa dimasukin di animasi kayak suara-suara yang memang ya itu tadi menjual gitu. Oh itu Bang Dila emang? Enggak, Jarwo. tapi saya Mirip ya? mengimpersonate, kurang lebih seperti itu. Mirip banget ya. Bisa gitu ya? Betul. Uang lebih manis, itu ya kayak. Krabby Patty ya? Krabby Patty ya, kayak gitulah. Nanti kita coba yuk, bareng-bareng ya. Boleh. Kayaknya suara Haga ini kayak mirip suara-suara siapa ya? Deddy Kobuser kali ya? Wah. Badannya aja belum mirip, Mas. Iya ya. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba. nanti segmen kedua. Betul. Jadi memang ini menarik sekali ya, dunia voice over ini rupanya memang memiliki banyak keunikan dan juga peluang rupanya di berbagai bidang. Apalagi sekarang kan kayak mungkin juga sebagai influencer juga sangat membutuhkan nih ketika mempromosikan produk. Kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan Bang Dila dan juga Mbak Winda. Bang Cek Wicek jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, terima kasih Bang Cek Wicek, pemirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan Halo Palembang di pagi yang cerah ini. Walaupun ini hari Senin, tapi harus tetap semangat nih mengawali minggu pagi ini. Apalagi kita berewangan bersama dengan dua narasumber voice over talent yang suara-suaranya ini sangat sopan, Bang Cek Wicek, masuk di telinga. Dan ini mungkin Dan sebagai bisa berubah-ubah. Dan Bang Cek Wicek mungkin beberapa pernah dengar juga di iklan Pal TV ataupun mungkin di video-video endorse di Instagram ya. Ini suara-suara dari Bang Dila dan juga Mbak Winda nih, Rizya. Nah, Bang Dila, Mbak Winda pengen tahu nih gimana sih memulai karir atau apa ya, melatih keterampilan si voice over ini. Mungkin kan ada pemirsa Pal TV atau kita berdua mungkin tertarik gitu ya. Gimana sih start awal bisa yakin sama diri sendiri kalau ini tuh suara kita tuh bisa untuk jadi voice over atau dubber kayak gitu? Ayo Mbak Winda dulu deh. Ayo. Ya pasti kan pertama nggak ada yang ngerasa kalau suara aku bagus, nggak, pasti ngerasa nggak bagus. Tapi kadang orang lain yang menilai, kamu bisa nih, cocok, coba dulu. Yang pasti kan kalau untuk karakter itu bisa dipelajari. Terus kalau untuk ya endorse segala macam itu, untuk iklan kan juga pasti ada suaranya khas juga, harus mengikuti sesuai dengan briefnya. Dari brand kan pasti ngasih brief harus intonasinya seperti apa, ekspresi seperti apa gitu kan. Nah kalau untuk suara karakter, awalnya aku nggak tahu kalau aku bisa untuk merubah suara jadi karakter-karakter tertentu. Tapi ketika di challenge sama Kak Hadi yang sebelumnya ngajak aku untuk ngisi animasi itu, coba aja dulu. Aku sih ngerasa kamu bisa, coba. Ya udah aku coba merubah suara jadi anak kecil, jadi yang remaja, dewasa, anak laki-laki kayak gitu. Oh ternyata aku bisa. Ya udah, jadi aku di rumah suka belajar sendiri. Salah satu cara aku melatih karakter suara aku itu dengan membaca buku buat anak aku di rumah. Nah, jadi kan kalau di buku cerita anak-anak itu kan karakternya banyak. Ada yang hewan-hewan, ada yang anak sama ibu. Jadi setiap hari aku coba untuk membacakan cerita ke anak aku tuh dengan berbagai suara. Dia pasti awalnya kaget, kenapa suara bunda berubah-ubah kayak gitu kan. Nah, tapi itu salah satu cara aku untuk melatih karakter suara aku bisa berapa suara, bisa berapa karakter gitu ya. Tapi kalau untuk yang selain karakter, menyesuaikan dengan brief yang dikasih aja.
Luar biasa ya memang. Kalau bahasanya itu storytelling. Ya, betul. Teknik bercerita gitu ya. betul. Kalau ke anak-anak mungkin kalau memang mau dilatih dari sekarang, biasakan mereka untuk itu tadi menguasai intonasi. Jadi ngajak ngomong anak tuh dengan artikulasi yang jelas. Ya, Kayak kalian kan ini kan seorang announcer kan host kan harus bisa berintonasi yang baik. Ngomongnya juga harus ada nadanya, bukan hanya nyanyi aja bernada, tapi kalau bisa ngomong pun ada nadanya ya. Kemudian juga harus bisa artikulasi yang jelas, A, I, U, E, O-nya apa, sehingga delivery atau penyampaiannya yang didengar orang itu tahu, orang ngerti. Coba kalau saya ngomong sama Hagai misalnya, Gai, apa kabar? Ini semuanya lo kebakaran kemarin, sorry gimana? Gimana? Kira-kira mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Nggak ngerti ya? Nggak nyampe ya? Yo, langsung apa dia ngomong apa dia nih? Kalau agak ego ngomong ini. Tapi ketika kalau artikulasi yang jelas, juga penyampaian dengan suara yang bulat, terus juga masuk di kuping itu enak, pasti akan menjadi sesuatu yang berarti. Sama juga melatih anak-anak juga begitu, gitu. Storytellingnya enak gitu jalannya. Ketika juga menyapa dengan suara yang tadi harus ada karakternya. Salah satu suara yang juga harus dimiliki kayak Hagai dan juga Lisa juga misalnya harus smiling voice. Begitu menyapa gitu kan, Hagai apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Pagi ini sudah tersenyum? Udah. Enak ya senyumnya, wow manis banget nih berdua nih. Gitu. Ada suara yang ketika memang menyampaikan itu enak di telinga orang yang mendengar. Apalagi kalau mau jualan gitu. Jualan di platform apapun, ketika juga menyampaikan harga produk lain sebagainya dengan nada yang jelas, artikulasi yang pas, ada teknik-teknik lainnya yang bisa dipelajari. Wah, mahal banget nih suara kalian nantinya. Wow, luar biasa. Dan yang menarik adalah yang saya catat di sini, Mbak Winda ini menanamkan juga bahwa membaca itu sangat berpengaruh ya untuk dalam melatih artikulasi, intonasi juga. Dan dari membaca itu kan juga kita bisa tahu nih kekurangan kita kalau lagi ngomong itu kadang ada yang stuck di huruf S, R, L. Nah itu kan bisa dilatih kan, bisa dengan tongue twister atau bisa dengan senam wajah dan lain sebagainya. Supaya waktu kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan di video atau produk yang harus kita buat itu jadi enak didengar. Benar kayak kata Bang Dila tadi. Iya, betul. Luar biasa. Dan juga intonasi ya Bang Dila ya. Intonasi penting, Bos. Nah, intonasi ini menarik. Apakah memang hanya kita naik turunkan saja atau memang ada ketentuan-ketentuan khusus? Misal lah, katakanlah untuk mempromosikan program Halo Palembang. Pemirsa, jangan lupa terus saksikan Halo Palembang nih. Nah, setiap harinya jam 9 sampai jam 10. Itu kira-kira apakah hanya kita naik turunin aja atau ada misalnya di akhir kalimat baru harus naik? Seperti apa tuh Bang? Nah, yang ini masalah itu harusnya ada kelasnya ya, nggak bisa dibahas dalam beberapa menit aja. Karena memang intonasi ini banyak kaitannya ya, terutama ketika nanti ini yang ingin dihadirkan apakah formal atau informal atau bentuknya seperti apa. Harus tahu jelas dulu seperti adik kami Winda bilang, ini kebutuhannya seperti apa dulu. Jadi intonasi itu menyesuaikan bagaimana nanti temponya, kemudian nada naik turunnya bisa kita buat di teks itu dengan ada panah ke atas, panah ke bawah, itu supaya kita ketika membaca itu tidak merasa ada kejenuhan atau perulangan. Kalau adik misalnya ngomong misalnya aja, banyak sebagian orang ketika membaca, hari ini sungguh indah sekali. Besok mungkin indah juga. Jadi naiknya nah. Lalu ada orang yang ngomongnya seperti itu, tapi harusnya ada perulangan yang jangan sampai perulangannya berulang-ulang sehingga membuat orang tuh jenuh dengernya. Betul. Ya. Hari ini kita mau makan pempek. Pempeknya ada di dalam kulkas. Pempeknya belum kita goreng. Nah, itu jenuh nggak ngedengarnya? Tapi kalau kita ngomongnya berbeda gitu. Hari ini kita mau makan pempek. Pempek apa ya? Kayaknya enak kalau bikin pempeknya pempek kapal selam. Wah, seru nih kalau buat pempek kapal selam, makannya siang-siang pakai cuko. Wah, enak banget. Nah, ini kan penyampaiannya lebih berbeda, lebih intonasinya bervariasi, terus juga orang juga lebih menarik untuk mendengarnya. Kalau berdua ini kan pasti kan ngomongnya bakso Palembang. Udah bakso Palembangnya menarik, ditambah lagi dengan intonasinya beragam, ada hal-hal yang diimbuhkan di situ, improvisasi. Wow, mantap. Makanya ikuti kelasnya bersama Bang Dila. Lagi promosi kelas
kelas dia. Promosi kelas. Oh, berarti Bang Dila juga ngajar di kelas nih atau buka Iya, kursus kebetulan untuk saya voice juga lagi buka kelas nih. Moga-moga nanti bisa ikutan. Jadi mengapa ini butuh? Iya. Karena memang sekarang di zaman yang sekarang ini segala sesuatunya memang harus, kalau menurut saya pribadi, Iya. harus belajar, harus dipelajari. Iya. Otodidak boleh, ada anugerah yang diberikan sama orang tuh secara apa ya? Kalau orang bilang bisa sendiri gitu. talent ya. Talent, multi talent, Suaranya udah enak, dan ngobrolnya sebagainya. enak, ya. Tapi yang lain mungkin yang tidak punya diberi anugerah yang sama, ya kita belajar, karena dengan belajar moga-moga nanti bisa memperbaiki cara bicara, memperbaiki juga mungkin juga nanti jadi peluang usaha. Betul. Nah itu tadi. Karena mungkin sebagian orang berpikir kan ini emang ada wong-wongnya sudah untuk voice over nih. Oh Iya. emang suaranya bagus Suaranya nih. ngebass biasanya Iya ya. kan? Oh ini suara announcer, emang suara wong radio katanya Bang. Tapi rupanya memang bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Nah itu menghapus pandangan orang tadi. Ya, Bener, Mbak stigma Winda? ya, Stigma tadi ya. Iya. Yang, Betul. Ya negatif lah kita bilang ya. Pasti ada yang ngerasa suara aku jelek pasti nggak bisa di voice over. Padahal enggak, semua orang itu punya karakter suara masing-masing, punya keistimewaan masing-masing, dan itu juga masih bisa dilatih lagi kan. Ada yang suaranya bagus nih, misalnya kayak Bang Dila, kayak Bang Hagai sama Mbak ini suaranya bagus, memang khusus terdengar broadcast banget. Tapi kadang ada diminta sama klien itu coba suaranya dicemprengin deh. Betul. Nah, jadi tergantung dengan karakter ataupun ekspresi dan brief dari yang mempekerjakan kita gitu. Betul, karena di sosial media juga berseliweran bukan hanya suara-suara broadcasting aja kan. Iya. Betul. Ada banyak beberapa konten creator yang malah cempreng, followersnya rame tuh. Betul, rame banget. Viral mereka. Exposure-nya tinggi malah ya. Karena terdengar lucu, unik kan. Jadinya kayak lebih latihan drama juga nggak sih Kak? Karena kan dia menghayati si karakter itu ya. Iya. Kalau teksnya lagi nangis ikut jadi kayak suara nangis Iya, gitu. pokoknya harus apapun yang dikasih teksnya, kita kan harus belajar dulu, dipelajari, mendalami peran, penghayatan gitu kan. Jadi mau nggak mau, apapun keadaan kita sekarang harus menyesuaikan dengan skripnya. Iya. Iya. Pokoknya intinya voice over tuh meliputi semuanya lah ya. Anda mau jadi ini host juga pakai voice over. Betul. Ada harus ada kemampuan berintonasi. Jadi voice over itu lebih ke banyaknya ya. Jadi ada voice talent, ada voice untuk company profile, banyak ininya ya, banyak kembangannya gitu. Yep. Tapi yang pasti di dalam itu belajar tentang intonasi, artikulasi, emphasizing, kemudian juga nada bicara Yes. dan beberapa lainnya gitu. Jadi yang lebih ditekankan bagaimana cara menyampaikan atau mendelivery ya suara kita ke orang lain terdengar indah, jelas, dan kalaupun nanti menjadi sebuah nantinya membentuk karakter itu bisa dipakai di beberapa platform. Mungkin bisa jadi dubber, seorang dubber untuk karakter animasi, ataupun juga nanti bisa jadi untuk platform-platform lainnya. Termasuk juga Anda kalau suka jadi jualan di tempat yang dagang-dagang gitu ya, nggak boleh disebut ya. Live gitu. Sosmed gitu. Akan lebih menarik ketika juga menyampaikan itu dengan artikulasi yang jelas, produknya namanya juga harus jelas, dan itu kadang-kadang tidak dikuasai oleh kawan-kawan kita yang memang ingin bergelut ke dunia voice over. Dan alangkah baiknya itu ditanamkan sama anak-anak dari sekarang, karena itu akan berguna dengan mereka 10 tahun, 20 tahun mendatang, mereka akan jadi seperti kalian loh. Dan itu ilmunya harus ditanamkan. Gitu Mas Hagai. Betul sekali, karena ini ilmunya mahal ini ya. Mahal. Bukan hanya sekedar bisa dipakai untuk diri sendiri, tapi juga bisa dipakai jadi peluang usaha nih. Iya, Rizya, ya. bener banget. Nah, kalau bicara pengalaman nih, Bang Dila dan juga Mbak Winda pasti udah banyak banget ini. Nah, boleh ceritain nggak proyek-proyek yang telah dikerjakan dalam karir voice over yang mungkin masih sangat berkesan dan bermakna bagi masing-masing? Atau yang lagi berjalan sekarang? Iya, boleh juga. Ayo, Bang Dila atau Mbak Winda dulu? Boleh? Bang Dila boleh. Boleh, aku dulu ya. Oke. Kalau saya karena udah lama ya, jadi kalau lihat portofolio ya, alhamdulillah boleh lihat di medsos saya lah ya. Termasuk Tebal banget pasti Bang ya? Alhamdulillah. Ensiklopedia pasti ya? Masya Allah. Dan juga bekerja sama juga dengan beberapa PH ya, di Palembang juga di Jakarta. Tapi yang pasti bahwa banyak pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi pengalaman yang berharga juga. Ternyata tidak
tak segampang itu ya. Anggi Marito. Iya. Marito dong. Langsung tebakan lagu nih. Jadi tidak semudah itu. Jadi artinya butuh proses dan memang di beberapa platform yang saya terasa sekali beratnya itu adalah ketika membaca untuk company profile perusahaan-perusahaan yang sifatnya menggunakan banyak istilah-istilah seperti pertambangan itu istilahnya sulit banget. Ngomongin vertical fire, kemudian juga saya pernah bawa juga untuk company profile di PLN, kemarin terakhir di PLN bersama kawan-kawan, itu istilah-istilah seperti megawatt dan istilah lainnya itu memang harus benar-benar butuh pembelajaran. Kita butuh survei, kita butuh memperhatikan gitu dan juga mencari ini bacanya gimana. Kadang-kadang salah kita membaca itu juga berakibat nantinya itu tadi fatal juga ketika juga produk ketika kita salah baca mereka komplain dan itu jadi masalah juga dan itu membuat kita kaya akan pengetahuan. Nah itu yang menurut saya tantangan terberat seorang voice over. Maukah dia belajar tentang intonasi, artikulasi, sekaligus satu lagi belajar untuk mengetahui. Jadi memperkaya pengetahuan, knowledge-nya harus lebih cerdas dan pintar gitu. Betul sekali. Gitu, Mbak Jadi Linda, nggak cuma mungkin ngeluarin suara, tapi nggak ngeluarin suara. rasa pengen tahu akan hal itu Betul. juga ya, Bang. Ada yang namanya juga tadi saya bilang untuk mengucapkan istilah pun harus juga kita pahami dan harus benar. Kayak nama artis saja kita juga harus misalnya tulisannya Michael Bublé. Harus bacanya apakah Michael Bubble? Enggak dong. Nama dia tetap Michael Bublé. Enggak dipanggil Michael Bubble. Emang dia balon. Kita ada istilah-istilah yang harus kita pelajari dan itu mahal banget. Oke, setelah ini kita akan mendengar dari Mbak Winda ya pengalamannya. Tapi ditahan dulu Mbak Winda karena ada yang mau lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, Mang Cek, kami bakal balik lagi. Ya, terima kasih Mang Cek Mirsa Pal TV yang masih menyaksikan Halo Palembang. Nggak terasa inilah masuk di segmen ketiga hari ini di Senin pagi ini masih dengan Hage dan Risya, tentunya dengan narasumber kita para voice over talent dari Sumatera Selatan yang sudah bahkan go nasional ini. Amin. Bang Nilah dan juga Mbak Winda. Nah, tadi sempat potong sedikit, kita nak dengar ke juga pengalaman-pengalaman dari Mbak Winda ini Dewe ini. Silakan Mbak Winda. Oke, terima kasih Kak Hagai. Nah, jadi seperti yang sebelumnya aku sebutin, udah pernah ngisi konten untuk di sosmed untuk promosi yang Voice for UMKM, terus untuk karakter animasi. Nah, kalau yang masih baru itu, yang tadi 3 animasi terakhir itu baru dikerjain akhir 2023. Nah, itu 3 animasi itu menceritakan 3 legenda yang berbeda dari Sumatera Selatan. Itu yang dibawa adalah animasi yang menceritakan tentang Pulau Kemaro, tapi ceritanya dirubah jadi lebih friendly untuk anak-anak karena ini kan animasi. Kalau mengikuti cerita aslinya kan agak tidak menyenangkan endingnya ya. Betul. Nah, judulnya Cinta di Kemaro. Itu di cerita ini aku diminta jadi Putri Fatimah. Dan itu di range usia remaja 12 tahun. Jadi suaraku harus menyesuaikan itu. Kemudian satu lagi Penyu Busuk itu dari Bangka Belitung. Nah, di sini aku dituntut harus menjadi karakter anak kecil usia 6 tahun yang suka tantrum, yang suka marah-marah, yang keras kepala sama ibunya. Nah, kalau satu lagi itu jadi narator untuk cerita dari Bengkulu, judulnya Idak Berkesudahan. Nah, itu ketiga animasi ini menggunakan 3 karakter yang berbeda, 3 suara yang berbeda juga, dan itu lumayan agak bikin aku harus belajar merubah suara lagi kan. Effortnya luar biasa juga di situ. Cobain. Oh ya, boleh deh. Suara anak-anak tuh, saya penasaran tuh suara anak-anak gimana tuh suara anak-anak. Aku coba yang Putri Mala dulu ya. Bau apa ini? Kok bau kamu busuk sekali? Aku nggak suka, pergi kamu.
Kira-kira seperti itu. Itu ke saya apa ke Haga itu bau sekali. Oh iya. Belum mandi ya Bang? Cerita penyu busuk. Kan ini memang penyu itu berbau busuk gitu. Iya. Paham dari kok, sana. paham. Tapi bukan yang di sini Iya. ada semua kok. Nah, kalau satu lagi itu yang karakternya remaja umur 12 tahun. Itu juga harus menyesuaikan lagi. Aku coba bentar, aku ingat dulu. Kita sampai jam 1 kok. Iya. Aman. Aku ingat teksnya dulu. Jangan membahayakan dirimu. Di sini berbahaya. Hampir seperti itu, tapi agak berbeda dari yang pertama tadi kan. Luar biasa. Dua-duanya anak-anak nih Kak. Iya. Tapi kok bisa ya, maksudnya bener-bener beda banget ya suaranya. Karena itu dikasih waktu untuk belajar. Nah, jadi waktu itu aku dikasih informasi dari Kak Hadi itu nanti karakternya seperti ini, seperti ini. Ya udah, aku tanya yang Putri Fatima ini anak usia 12 tahun ini kira-kira mirip dengan karakter film apa gitu kan. Dikasih tahu pernah nonton serial Ghibli, animasi Ghibli. Nah, itu kan aku hampir udah nonton semuanya. Ada satu yang Putri Mononoke. Itu Kak Hadi minta karakter Putri Fatima ini seperti si Mononoke ini tadi. Jadi aku dikasih waktu seminggu untuk belajar. Aku nonton ulang videonya, filmnya sampai selesai, aku pelajari, aku latihan. Dan waktu itu dikasih teksnya 1 hari sebelum take. Wow. Nah, ada cerita yang agak ini dikit di Putri Fatima ini, kita udah sempat take 1 episode sampai selesai. Ternyata soundnya tidak bisa digunakan. Jadi mau nggak mau harus diulang karena ada kesalahan teknis Bang Dila waktu itu. Jadi nggak mau harus diulang. Nah, di hari berikutnya take lagi, aku harus take suara untuk karakter si Putri Mala yang anak kecil tadi kan. Di situ aku agak takut suaranya akan nyampur atau enggak gitu kan, akan sama atau tidak kan. Gak apa-apa, coba aja dulu. Jadi aku take ulang yang Putri Fatima, terus aku take lagi yang Putri Mala ini. Alhamdulillahnya ya karena orang yang langsung didirect sama Kak Hadi itu beda suaranya gitu loh, dan bisa. Tapi aku takut banget waktu itu nanti suaranya sama nggak ya? Karena kan yang mendengar kan berbeda. Itu yang kesulitannya tuh di situ. Karena yang mendengarkan aku. Ternyata kalau didengarkan lagi setelah hasilnya jadi, oh ternyata beda gitu. Ternyata aku bisa ya kayak gitu. Betul. Sama kayak kalau kita mau voice over untuk ya produk gitu ya, atau voice over untuk company profile, ketika ada perbaikan ya kita harus menyamakan ambience-nya kayak mana, apa permintaan dari klien tuh biasanya kadang pengennya suaranya anak muda yang energik, yang penuh dengan semangat. Ya berarti kita harus membuatnya misalnya apa nih, produk apa nih misalnya. Misalnya Bang Sumsel Bubble misalnya gitu. Bang Sumsel Bubble mempersembahkan sebuah produk aplikasi yang tentunya berguna untuk Anda. Nah, itu yang energik. Tapi ketika misalnya mereka minta produknya yang lebih deep, suasananya lebih harus orang tuh ketika mendengar juga harus lebih tersampaikan. Misalnya produknya berkaitan dengan hari kemerdekaan. Jadi artinya berbeda lagi cara bawanya. Harus dengan intonasi yang berbeda. Misalnya contohnya Bang Sumsel Bubble mempersembahkan sebuah yang tentunya, nah itu jadi lebih berat, lebih lebih berkesan gitu. Tergantung requestnya gitu. Bisa menyesuaikan jadi Bang ya. Dan yang menarik adalah pengisi suara kayak Mbak Winda, Daber, wanita, itu beberapa kita temukan mengisi suara anak laki-laki. Nah, itu kenapa tuh? Emang apa lebih gampang, lebih mirip, atau seperti apa? Enggak sih, itu pasti juga permintaan dari penulisnya kan menyesuaikan. Aku juga pernah baru-baru ini diminta sama Kak Hadi untuk kirim sampel suara anak laki-laki juga untuk mengisi karakter baru di animasinya. Nah, itu memang harus ya diolah lagi dari suara yang tadi, harus mendengar sendiri kan. Kira-kira range suara aku di sini masih anak perempuan nggak? Dan itu kita kirim sampelnya kan nggak cuma sekali. Sekali dikirim, kira-kira udah masuk belum? Oh, belum, Winda, kurang, agak ini dikit, coba kurang tebel dikit, kurang cowok dikit, ya udah diulang lagi. Tapi akhirnya dapat juga hasilnya gitu. Luar biasa ya ini. Kalau ngobrol sama voice over talent kita kayaknya sejam nggak cukup ya. Nanti kita bakal lanjut lagi nih ya. Ini langsung di kelas mungkin. Langsung di kelas ya. Silakan Bang Cebice yang pengen belajar lebih dalam voice over talent ini bisa langsung ke Bang Dila ya. Instagramnya bisa di reach out langsung. Dan terakhir nih Bang Dila dan Mbak Winda, pesan-pesan buat para pemirsa
pemirsa PAL TV yang mungkin baru mau belajar nih terjun di dunia voice over? Silakan mungkin Mbak Winda dulu. Oke, buat teman-teman yang memang sudah mulai tertarik juga nih untuk menjadi voice over, itu nggak usah takut suaranya jelek atau cempreng, nggak masalah, karena semuanya punya karakter, punya keistimewaan. Dan sekarang di era yang digital ini tuh gampang banget untuk cari kelas. Bisa dari kelas offline seperti yang Bang Dila akan kerjakan nanti, atau di sosial media itu ada banyak sekali voice over expert yang membuka kelas gratis, ada yang dengan harga affordable sampai yang luar biasa juga ada. Pokoknya coba aja dulu, bikin portofolio, bikin video-video yang singkat aja dulu gitu kan, terus diposting ke sosial media, terus kita minta teman-teman kita untuk mendengarkan apakah suara kita memang ada karakternya atau tidak. Pokoknya dicoba aja dulu, kita promosikan, ya semoga setelah itu bisa dapat cuan juga dari situ. Amin. Thank you Mbak Winda. Bang Dila silakan. Bang Dila, kalau aku bilang bahwa dunia voice over ini tidak mengenal usia, dari anak-anak mau usia dia sudah bisa bicara, sampai dengan orang yang udah lanjut usia bisa menekuni profesi ini, voice over. Jadi kalau Anda punya keinginan untuk belajar, sok atuh belajar bareng-bareng, dan yang pasti juga dunia voice over ini berkembang ya, semakin maju dan semakin maju. Awas tergerus, jangan takut ada AI ya, jangan takut dengan teknologi. Kalau kita punya kemampuan yang lebih, pastinya akan membuat kita juga jadi lebih baik, dan tentunya belajar sungguh-sungguh ya. Dunia yang membosankan. Seandainya ada Patrick dan SpongeBob bersama kita, itu ya. Langsung Patrick nih ya. Iya. Soalnya pagi-pagi emang sering nonton itu Bang. Itu kan nonton itu ya. Iya. Jadi kalau Bang Dila tadi ya itu nanti belajar. Jadi salah satu ilmu yang paling mendasar ketika kita mau belajar adalah kesungguhan ya. Kalau kita sungguh-sungguh manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Soal nantinya mendapatkan tempat apa, plafon apa yang sesuai, itu nanti kita cari sama-sama. Dan soal masalah menghasilkan atau tidak, yang penting Anda sudah bekali dulu kemampuan diri Anda untuk punya kemampuan untuk bervoice over, paling tidak nantinya bermanfaat untuk bidang-bidang lainnya. So, jangan lupa gitu ya. Ayo bekali diri, jangan malu. Siapin dulu pokoknya ya. Karena keberuntungan adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Betul sekali. Luar biasa. Kalau kesempatannya kelewatan ada dana umum masih Bang. Benar. Itu kan monopoli nih. Monopoli. Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Dila, Bang Dila. Mbak Winda. Ini banyak sekali insight-insight baru buat kita. Apalagi buat Mang Cek Bicek Mirsa PAL TV ini banyak nih kan pasti yang bisa dipelajari hari ini ya Riz ya. Dan kami ingatkan terus jangan lupa nonton Halo Palembang Mang Cek Bicek. Setiap harinya cuma di PAL TV jam 9 sampai merapat ke jam 10. Terima kasih untuk yang telah nonton. Aku HGKND. Aku Cherisha, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you lagi Bang Dila, Mbak Winda. Thank you. Kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut matanya baca, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelen jeroi, pempelen jeroi. Acara ini dipersembahkan oleh